Kabupaten Subang bagian selatan sudah sejak sebelum kemerdekaan merupakan daerah perkebunan teh. Luas perkebunan teh mencapai 9.500 hektar. Perkebunan teh juga memiliki daya tarik tersendiri untuk para wisatawan yang datang dari luar daerah Kabupaten Subang. Pada tahun 2007 PTPN 8 mengalihfungsikan sekitar 120 hektar lahan tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit. Menurut Lestari 2009 mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konferensi lahan. Ada perkebunan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Konferensi sebagai lahan perkebunan di PTPN 8 di Kabupaten Subang ini termasuk tipe konferensi gradual berpola sporadik karena dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu lahan teh yang sudah tua dan kurang produktif dan produksi teh kurang menguntungkan kebun ekonomi negara. Ya, inilah perkebunan sawit yang ada di Desa Kasamalang Kulon. Menurut Dewi Putra Tejo Baskoro, Buletin Paperta IPB tahun 2017 menyatakan tanaman kelapa sawit berakar dangkal sehingga tidak bisa menyimpan air sebanyak pohon yang lain. Tidak bertahan tetapi lolos bergerak ke lapisan tanah di bawah zona perakaran yang jika lahan merupakan lahan datar dengan muka air tanah yang dangkal, maka lebih mudah menyebabkan genangan dan banjir. Yang jika air tersebut didrasi begitu saja, maka air yang hilang juga lebih banyak, air yang tersimpan lebih sedikit. Perkebunan sawit biasanya dilengkapi dengan jalan panen yang umumnya keras dan padat. Ini mempunyai kapasitas intisarisi yang sangat rendah dan dapat bertindak sebagai jalur pengaliran air pada saat hujan, sehingga air yang terbuang mengalir sebagian aliran permukaan menjadi tinggi. Jika terjadi demikian, maka cadangan air tanah menjadi rendah. Air merupakan sumber daya yang vital bagi kehidupan. Pada dasarnya air digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak, mencuci, irigasi, pariwisata, dan kebutuhan lainnya. Kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan ketersediaan air di wilayah tempat tinggalnya. Ketersediaan air berasal dari air hujan, air permukaan, dan air tanah. Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur ketersediaan air adalah ketinggian air, beberapa sumber air, dan persepsi masyarakat mengenai ketersediaan air. Dengan memperhatikan tabel sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit, beberapa sumber air menunjukkan perubahan ketinggian air. Sebelumnya, ketika musim hujan, sumber air memiliki volume air yang cukup banyak, dan setelah adanya penanaman kelapa sawit, sumber air Caringin dan Cimutan mengalami penurunan ketinggian air yang hampir sama, yaitu 10 cm dari ketinggian air biasanya. Selanjutnya, ketersediaan air menurut persepsi masyarakat yang dapat dari hasil kuesioner mengenai ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Pada hasil tabel menunjukkan bahwa dari 30 responden sebelum adanya alih fungsi lahan tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit, semua responden menjawab bahwa ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan masak, mencuci, dan mandi adalah mencukupi. Setelah adanya alih fungsi lahan, 10 orang menjawab air mencukupi dan 20 orang menjawab kekurangan air. Ketersediaan air pada kondisi sebelum adanya alih fungsi lahan menunjukkan rata-rata sebesar 75%, sedangkan untuk kondisi sebelumnya menunjukkan rata-rata sebesar 59%, dan terdapat perbedaan sebesar 16%. Artinya, alih fungsi lahan menimbulkan dampak yang sangat rendah terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara setelah adanya alih fungsi lahan,
tanaman teh menjadi tanaman kelapa sawit, beberapa daerah sekitar perkebunan mengalami penurunan. Kondisi ini dirasakan masyarakat Desa Kasomelang Kulon, terutama untuk beberapa wilayah di Desa Kasomelang Kulon yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit. Begitu pula dengan hasil observasi yang ditunjukkan bahwa beberapa sumber air mengalami penurunan ketinggian air di musim hujan dan beberapa sumur menjadi tidak aktif lagi karena tidak ada air.